Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang kok tampilnya beda sih, bukan Aneska, nggak sama Aneska gitu. Hari ini kita itu akan menceritakan perjuangan kita masih mengenai Aneska dan ya cobaan kita di 2020 ini mungkin ya. Kenapa sih cobaan rumah tangga harus di-share? Kenapa? Sebetulnya sih kalau sekarang niatnya di share itu agar lebih aware terutama mungkin buat Para orang tua para orang tua yang masih muda seperti kita yang masih awam gitu tentang berbagai macam hal gitu. tentang anak gitu. Nah, Apalagi yang masih punya anak kecil gitu ya. ya. Jadi yang akan kita ceritakan sekarang itu adalah eh, kondisi Aneska di 2020 yang tidak tidak baik, tidak begitu baik. Kenapa? Karena dari Februari 2020 ini Aneska itu sempat batuk pilek ya Pak, Ya, betul. kayak flu gitu. Kita anggap itu biasa aja karena memang anak-anak kan seringnya batuk pilek dan sebelumnya juga Aneska pernah gitu. Terus Cuman emang sama kita juga udah dikonsulkan ke dokter juga. Terus hasilnya masih tetap sama gitu. Dan beberapa dokter juga menyatakan bahwa Aneska ini cuman alergi. Kenapa? Karena kita tuh percaya alergi kenapa? Karena dari bapaknya sendiri saya alergi dingin. Jadi batuk, flu itu jadi lebih sering gitu. Padahal emang bukan Bukan flu. virusnya atau bukan flu atau batuknya, tapi emang alergi aja ketika dingin. Nah, hal itu terjadi. Jadi apanya Aneska itu tiap hari, nggak pernah kelewat, tiap hari pasti bersin-bersin, kayak pilek lagi, gatal hidung, gatal telinga, tenggorokan, setiap hari, setiap malam, menjelang malam dan subuh gitu ya. Jadi ketika Aneska batuk pilek yang Februari lalu 2020 ini, kita konsulkan ke dokter dan dokter menanyakan riwayat alergi orang tuanya dan diagnosisnya sih kemungkinan alergi gitu ya. Alergi Akhirnya cuaca mungkin ya. jadi kita periksakan Aneska ke satu klinik di Lembang gitu, dan katanya ini alergi malam gitu, alergi dingin. Ya udah, kita ikutin saran dokter. Pertama kali berobat itu Aneska dikasih obat batuk pilek, obat alergi ya. Nah cuman nggak ada perubahan, jadi pileknya sih sembuh tapi batuknya enggak. Jadi dengan obat yang diberikan dokter saat itu, pileknya sembuh tapi batuknya masih ada. Cuman memang batuknya enggak kayak batuk anak-anak flu kayak gitu, kayak batuk yang oh terus gitu. Cuman Aneska batuknya itu sedikit, sesekali aja. sesekali, dan itu pagi hari. Makanya curiganya ke alergi itu selalu adanya tuh pagi hari, siang, sore, malam nggak pernah. Dan batuknya cuman gitu ya. Terus pas tidur tuh kayak ada lendir yang menghalangi di tenggorokan gitu, jadi kayak bunyi gitu. Terus aku lihat, konsul ke temen yang bidan juga, katanya lihat aja diafragmanya atau dadanya juga, lihat kalau memang kayak kembang kempis banget kayak gitu, itu dia engap gitu. Cuman kalau Aneska enggak sih, enggak, dia enggak kelihatan engap, cuman ada satu titik dia agak parah gitu grok-grokannya. Dan aku itu konsum itu udah 4 kali. Emang sih kalau apa ya, feeling seorang ibu itu emang beda gitu. Kalau saya emang rasanya ya udah emang mungkin alergi gitu. Kita juga udah berusaha mengobatinya, udah dibawa ke klinik, terus udah dikasih obat yang disarankan. Tapi tetap ini mamanya tuh pengen banget meriksa Aneska ke spesialis anak. Akhirnya kita pergi ke DSA berdasarkan rujukan dari klinik sebelumnya. Nah, setelah di sana tuh Aneska tuh diperiksa biasa sebagai segala-galanya diperiksa. Terus juga dokternya itu tanya-tanya ke kita ya, dari kapan batuknya, dari bagaimana kondisi batuknya, apakah yang benar terus-terusan atau hanya sesekali doang gitu ya. Nafsu makannya gimana? Nafsu makannya, berat badannya, pokoknya semua di cross check aja. Nah, di situ kata dokternya apa sih? Gini, jadi kan kayak ada sinkronisasi gitulah dari berat badan sama nafsu makan. Jadi kayak Aneska itu enggak susah makannya, bahkan dibandingkan dengan anak-anak seusianya dia tuh cukup banyak makannya, nggak pernah ogah-ogahan. Dikasih apapun dia makan, nasi, sayur, apapun, buah-buahan dia makan. Jadi dia itu berat badannya untuk di ukuran dia masih normal. Cuman memang agak kurang gitu.
mungkin di batas terendah mungkin ya. Tapi untuk nafsu makan dia nggak ada masalah. Nah itu yang dijadiin apa ya, kecurigaan gitu ya. Karena kalau anak susah makan, berat badan kurang sih itu kayak wajar gitu ya, wajar. Cuman kalau Aneska makannya banyak tapi berat badannya susah naik. Memang susah naik. Jadi Aneska tuh bukan yang tipe yang kurus kering, nggak gitu. Dia itu ada kenaikan tiap bulan, dia ada kenaikan, cuman kenaikannya itu nggak pernah jauh, paling setengah kilo. Nah pas kalau lagi batuk atau flu gitu turun lagi, turunnya tuh kayak lebih banyak daripada naiknya kayak gitu. Jadi apa ya, nafsu makannya bagus, makannya juga bagus, tapi berat badannya itu sulit naik. Nah, ketika dia terserang sakit aja sedikit, turunnya itu banyak kelihatan banget dari pipinya, jadi langsung kelihatan ya. Nah jadi kan awal itu kan di ukur berat badan, tinggi badan biasa kalau di dokter spesialis anak itu. Kebetulan kita dirujuknya ke rumah sakit umum daerah gitu ya. Nah di sana itu konsul sama dokter, ditanya riwayat keluarga. Jadi kayak dokter tuh nanya di rumah ada yang sakit TB enggak, ada yang sakit paru-paru enggak, ada yang batuk lama enggak, kayak gitu. Dan kebetulan ada yang merokok enggak gitu. Ya kita jawab kalau riwayat TB sih kita keluarga enggak ada, dan di rumah pengasuhnya pun enggak ada gitu. Jadi kata dokternya oke, kalau emang dari keterangan ibu kayak gitu, Aneska akan saya kasih antibiotik dulu selama 2 minggu. Tapi itu sebelum itu kita ronsen dulu ya. Jadi pas hari pertama kita ke DSA itu sama dokternya, dan memang ini dokter yang megang Aneska dari lahir. Kebetulan Aneska juga lahir di rumah sakit umum daerah itu, dan itu yang megangnya dokter tersebut gitu. Dan kita emang udah cocok sama beliau. Jadi beliau itu teliti banget, nggak pernah bikin panik tepuguh gitulah. Jadi dokternya itu memang step by step kalau pemeriksaan itu detail. Jadi dia itu di foto ronsen aja dulu ya Bu, di X-ray, foto toraks. Akhirnya di hari pertama Neska periksa itu, karena batuknya sudah 2 bulan dan saya pun kan sudah 4 kali konsul ke dokter di klinik pertama gitu. Jadi hari itu juga Neska di X-ray, cuman untuk hasil itu harus nunggu besoknya. Dan kebetulan karena besoknya nggak ada praktek dokter, jadi 3 hari, nunggu 3 hari gitu dari di X-ray itu. Nah akhirnya Neska X-ray apa ya, di X-ray dengan perasaan campur aduk banget, karena takut banget Neska kenapa-napa. Saya sebagai seorang ibu nggak boleh kelihatan panik, takut, sedih depan Aneska. Kayak ngebujuk dia buat apa, foto torak pun kayak sedih lah gitu, kayak dibuka ya bajunya, tidur di sini buat di X-ray gitu. Akhirnya Aneska X-ray. Terus jadi berarti setelah 3 hari dari situ konfirmasi itu ya, dikonfirmasi, dibaca dulu X-ray-nya, ternyata memang di paru-paru Aneska itu ada fleknya. Ada flek. Nah jadi fleknya ini dari mana, dokter pun belum bisa menyebutkan lebih lanjut, karena itu kan harus melalui berbagai tes kalau mau dipastikan gitu. Jadi kayak gini, kata dokternya, ibu ini di paru-paru anak ibu nih ada nih kelihatan ada bercak itu, ada flek. Nah tapi karena keterangan ibu di keluarga nggak ada yang TB, jadi Aneska saya kasih dulu antibiotik selama 2 minggu. Kalau memang ini dari infeksi biasa, dengan antibiotik ini harusnya bisa teratasi, jadi si batuknya itu membaik gitu. Nah akhirnya oke, karena aku pun ngerasa nggak ada yang riwayat TB atau gimana. Neska minum obat yang teratur antibiotik ini selama 2 minggu. Tiap pagi tuh jemur Aneska gitu ya, sambil minum obatnya tiap hari tuh ya. Jadi apa ya, was-was. Besok ada besok ada perubahan nggak gitu. Ada perubahan nggak, batuknya berkurang nggak gitu. Walaupun emang batuknya nggak terlalu gimana, cuman sekali 2 kali tiap pagi, cuman mendekati hampir 2 minggu tuh hasilnya tetap sama ya, nggak ada perubahan. Jadi awalnya kita optimis banget, karena ada anak temenku juga gitu, dikasih antibiotik dia sembuh gitu, dan emang benar-benar hilang batuknya. Tapi pas di hari terakhir sampai obatnya habis selama 2 minggu itu tidak ada perubahan sama sekali. Jadi kita balik lagi ke dokter yang tadi di sebelumnya tuh sebenarnya
kemungkinan Aneska itu banyak dari flek itu gitu. Kita tes mantuk ya Bu katanya tuh. Di situ saya udah campur aduk karena gimana ya, kayak di sisi lain takut, tapi di sisi lain juga oke, aku harus tahu nih sakit Neska tuh apa, jadi kayak nggak bertanya-tanya gitu. Jadi kita tuh ya walaupun was-was nanti hasilnya kayak gimana, tapi lebih baik tahu gitu ya lebih baik tahu, jadi lebih cepat, lebih baik. Jadi kita tahu apa sakitnya, jadi kita bisa tangani gitu. Akhirnya Aneska saat itu juga tes mantuk. Tes mantuk itu kalau yang belum tahu, tes untuk mengetahui kalau anak ada bakteri tuberkulosisnya atau enggak di badannya gitu. Tapi suntiknya tuh bukan kayak imunisasi disuntik sampai dalam gitu. Jadi kayak cuman di bawah permukaan kulit diisi cairan gitu. Isi cairan gitu nanti sama dokternya ditandai. Nah, setelah ditandai itu nanti kita nggak akan langsung ketahuan hasilnya. Kita harus pulang dulu 3 harian, paling lama itu ya 3 hari itu maksimal. Baru kita cek lagi. Nah, yang menentukan anaknya itu TB atau enggak itu besar diameter dari si bekas yang disuntik sebelumnya. Jadi kalau hasil suntiknya itu bukan hasil, tempat yang disuntiknya itu jadi bentol atau membesar, diameternya lebih dari 1 cm ya, atau 10 mm, jadi anak tersebut kemungkinan positif TB. Tapi itu bukan satu-satunya untuk mendiagnosis anak TB, karena kan dibarengi juga fototorak dan kayak apa namanya, gejala-gejala yang timbul. Nah, akhirnya Neska tes mantuk itu harap-harap cemas banget, dari situ berdoa terus, tapi aku positif thinking aja, Neska nggak akan mungkin TB karena nggak ada yang TB gitu. Iya, betul. Dan di hari pertama setelah kita tes mantuk itu emang nggak ada reaksi apa-apa. Bentol, alhamdulillah. Bentolnya nggak ada. Kita jadi makin tenang, oh sehari kelewati nih nggak apa-apa ternyata itu kan. Jadi ada perasaan, oh bener nih Neska tuh bukan TB gitu ya. Tapi setelah hari kedua udah mulai ada bentol, tapi bentolnya kita yakin belum sampai 1 cm ya. Belum sampai 1 cm juga, baru cuman kayak bentol merah doang. Nah, pas hari ketiga ketika kita mau konsul lagi itu udah jelas ya. Udah jelas yang tadinya kita yakin Neska 100% enggak TB itu jadi udah mulai ada was-was. Karena kenapa sih kita jadi yakin 100% nggak ada, karena emang nggak ada riwayatnya, baik dari keluarga inti, keluarga orang tua, keluarga besar yang ngasuh itu tuh nggak ada yang TB sama sekali. Jadi pas the day ya, hari H-nya Neska mau dibaca hasil mantuk itu pas corona lagi naiknya, dan apanya ini nggak boleh masuk, cuman 1 pasien 1 pengantar. Biasanya kita kalau periksa Neska selalu berdua, ini jadi nggak boleh, akhirnya harus ibunya kan ya. Saya sama Aneska masuk sambil memeriksakan hasil mantuknya. Pas diliatin ke dokternya, dia ngasih tangannya ke ibu dokter, terus dilihat dikasih lingkaran sama pulpen, dokternya bawa penggaris. Pas diukur hasil mantuknya itu adalah 14 mm. Jadi Neska memang udah lebih dari batas gitu. Kalau lebih dari batas berarti ini kemungkinan positif tuberkulosis atau TB. Hasil ronsennya juga kan kemarin banyak flek, itu diliatin lagi sama dokternya. Dari gejala Aneska juga, dari berat badan yang kurang bagus juga. Di situ saya ngerasa dunia itu hancur sehancur-hancurnya. Ya Allah nak, saya langsung peluk Aneska, dan yang bikin sedih tuh Aneskanya senyum-senyum aja gitu, kayak ngelihat kan ada stiker-stiker di dinding, kayak nyanyi sambil ngelihat dinding, sambil, karena mungkin dia belum ngerti gitu, tapi saya sedih banget, apalagi apanya nggak bisa masuk. Aneska tuh sambil nyanyi-nyanyi megangin stiker-stiker yang ada di ruangan periksa. Saya pengen banget lari ke apanya buat cerita gitu, tapi belum bisa. Akhirnya gini kata dokternya, Bu, nanti orang tuanya di screening ya, cina. Dari mamanya, bapaknya juga screening, tes dahak, terus orang yang serumah juga tes dahak, orang dewasa terutama, karena TB ini menular dari orang dewasa yang terinfeksi TB, bukan dari anak-anak.
kemungkinan besar ini dari orang dewasa yang terinfeksi TB. Jadi nanti hubungi aja puskesmas terdekat, terus bisa sembuh gak dok ini anak saya? Bisa bu, bisa sembuh, banyak kok pasien saya yang sembuh katanya, asalkan nanti minum obatnya teratur, jangan dilewat kayak gitu. Terus ada kemungkinan keinfeksi ulang nggak atau kambuh gitu? Kalau kambuh sih enggak, jadi kita kan mematikan bakteri TB-nya. Tapi kalau terinfeksi ulang kemungkinan ada, kalau memang ada yang TB ada dan yang TB tidak diobati tapi ada di sekitar Neska gitu. Dan ya, jadi semua pertanyaan kita selama ini tuh terjawab gitu ya. Setelah Neska dinyatakan positif TB itu, pertanyaan kita tuh semua terjawab. Yang pertama dari mulai kalau tidur ya keringetan banget, terus kayak anaknya tuh kayak gampang capek, minta selalu diais ya. Kemana-mana ambu padahal di usia 2 tahun biasanya itu ya anak tuh lagi aktif-aktifnya gitu, tapi dia tuh selalu minta diais, kayak yang mudah capek kayak gitu ya. Haheho gitu ya kalau terus jalan tuh. Ketika ditimbang tidak lebih dari 10 kilo ya. Dulu Neska tuh 9,5. 9,7. Pokoknya belum pernah mencapai sampai 10 ya. Selalu ketika udah mau mencapai 10 tuh turun lagi kayak gitu. Gak pernah nyampe 10. Usia Neska itu Februari Maretan, berarti 2 tahun kurang ya. 2 tahun kurang sebulanan lah. Neska itu beratnya 9,7. Kata dokter ini gini, sebelum saya melakukan pengobatan untuk adek harus dites dulu fungsi hati ya bu. Kenapa harus dites fungsi hati? Karena efek samping dari obat TB itu adalah mengganggu fungsi hati. Kalau misalkan keadaan hatinya Neska ini baik, bisa langsung pengobatan. Terus diwanti-wanti juga sama dokternya, seandainya ketika pengobatan ini Neska menunjukkan efek samping seperti gatal, wajah atau badannya, mata, gusi, kuning, itu bawa ke UGD, tidak usah menghubungi siapa-siapa dulu, langsung bawa aja ke UGD. Dan disitu saya makin panik karena ya Allah, ini berarti obat TB ini keras. Neska diambil darahnya, saya harus nunggu sore kalau nggak salah ya, sore atau besoknya gitu. Karena hujan akhirnya kita nunggu besoknya hasilnya keluar, dan saya konsulkan ke perawatnya, mengkonsulkan ke dokternya, dan alhamdulillah hasilnya bagus. Obatnya yang diresepkan dokter waktu itu bisa langsung dimakan. Karena hasil dari labnya itu menyatakan bisa bagus kondisi fungsi hatinya itu, akhirnya kita memulailah pengobatan ini. Buat yang tidak tahu, jadi pengobatan TB itu paling singkat harus selama 6 bulan ya. 6 bulan itu pun tidak boleh terlewat. Nah, jadi tantangan kita itu tiap hari adalah memberi obat Neska. Nah, bagaimana cara memberi obatnya? Jadi bangun tidur itu jangan dulu makan apa-apa ya. Jangan dulu makan apa-apa. Kita siapkan obatnya 2 butir. Tahu kan anak kalau suruh minum obat tuh kayak gimana gitu ya susahnya. Tapi kita berkomitmen dari situ ya, karena kita berpikir bahwa pengobatan ini tuh 6 bulan. Kalau kita paksa dari pertama, dia trauma terus gimana ke depannya gitu ya. Masa harus selama 6 bulan dipaksa gitu kan. Jadi kita udah dari awal, dari setelah didiagnosis itu, setelah dinyatakan positif, kita udah pokoknya Bu, nanti ketika kita ngasih obat jangan pernah dipaksa. Kita udah komitmen dari awal itu ya. Anak itu tidak boleh makan, minum ya, atau puasa selama 1 jam. Nah, jadi nggak boleh makan apa-apa gitu. Pokoknya nggak boleh makan apa-apa kalau susu 30 menit gitu ya. Katanya gitu sih. Jadi 1 jam itu Neska harus perut kosong dulu, karena katanya sih kalau kata orang dewasa yang TB minum itu katanya mual efeknya. Jadi kalau mungkin dimasukin makanan takutnya keluar lagi dan gitu. Memang kayak aturannya pun ketika kita ngasih obat, kalau lebih dari setengahnya keluar lagi kita harus ngulang. Nah, jadi dokter itu ngasih obatnya lebih. Kalau awal-awal sempat Neska nangis kejer sampai tumpah kemana-mana, ke baju saya, ke baju apanya gitu. Terus pernah juga saya ngebujuk 1 jam nggak berhasil, saya terus kayak gini ganti-gantian sama apanya, udah cangkel gantian supaya Neska mau gitu, dan supaya si obatnya tuh nggak kebuang-buang. Tapi gitu. Ya alhamdulillahnya itu adalah Neska udah bisa komunikasi ya. Belum setahun pun dia itu udah bisa komunikasi secara verbal. Alhamdulillahnya kita bisa
mengetahui dia tuh jadi maunya pengen apa gitu. Pujukannya pengen apa nih, kalau mau dikasih obat dia pengen apa, oke kita turutin tapi gitu minum dulu kayak tapi gitu. minum obat dulu. Dan ya alhamdulillah ketika kita dikasih ujian itu emang kita pasti bisa melewatinya gitu ya. Mungkin kenapa sih bukan orang lain, karena kita juga bertanya-tanya ya, kenapa sih harus anak NSK? kita? Nah gitu, ternyata ya kalau anaknya belum bisa komunikasi atau belum bisa apa yang ngobrol gitu ya, bakal susah banget sih, emang pasti bakal dipaksa ya minum obatnya. Jadi NSK itu bisa komunikasi dengan baik dan kita kayak udah punya kesepakatan yang tepat lah kalau buat membujuk NSK gitu. Terus kan dari awal-awal pengobatan itu kita juga adaptasi sama kebiasaan baru kita, ngasih NSK obat, NSK harus minum obat. Dan yang paling PR itu nahan NSK buat nggak makan, karena dia itu makannya lumayan banyak. Dia pagi-pagi bangun tidur otomatis kan lapar, dia minum obat nunggu sejam buat obatnya dicerna, itu aduh diajak jalan-jalan, diajak main, diajak. Jadi kalau kalian yang suka nontonin konten NSK yang awal-awal itu kita selalu syuting tuh pagi-pagi ya. Nah pagi-pagi itu sengaja sih biar apa ya, ngajak main NSK agar waktunya cepat berlalu. Sejam itu jadi terasa lama sih ya. Waktu masih pengobatan NSK. Terus kita juga awal-awal sibuk screening kan, aku, suami, mama, kayak yang ngasuhnya, suami yang ngasuhnya, anak yang ngasuhnya. Jadi NSK itu kan kalau aku sama suami mengajar, kita ngajar SD, kalau kita ngajar pagi-pagi dititip di tetangga, jadi emang sebelahan rumahnya sih. Nah sama keluarga itu juga di screening, jadi kita kerja sama puskesmas, hasilnya keluar semuanya negatif. Jadi masih bertanya-tanya NSK dapat TB dari mana, nggak ada yang tahu. Kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa karena memang Indonesia ini adalah penderita TB terbanyak ya, setelah India. Setelah India kalau nggak salah. Jadi bisa dapat dari mana aja. Nah dan juga untuk pengobatan TB itu ada 2 tahapan ya. Yang pertama itu tahapan 2 bulan pertama itu namanya tahapan intensif. Jadi kita itu akan kontrol secara rutin selama 2 minggu sekali. Nah kalau setelah 2 bulan itu lancar semuanya, tidak ada efek samping, nah bolehlah nanti lanjutannya 4 bulan. Kalau lanjutan itu sisanya 4 bulan. Kontrolnya hanya 1 bulan sekali. Dan obatnya pun warnanya beda. Ya, apanya ya? Jadi kuning. Jadi komposisinya jadi mungkin dikurangi atau kayak gimana. Jadi yang merah asalnya 2 bulan pertama yang merah, 4 bulan kedua itu yang kuning. Tapi hampir mirip-mirip lah. Kalau diseduh sih merah-merah juga. Dan ini tuh akan membuat pipis, pup, NSK jadi merah. Apalagi kalau anaknya masih pakai pamper itu ya. Kelihatan banget ya di pampernya itu jadi merah banget. Nah ini juga yang membuat aku menunda toilet training NSK. Jadi NSK itu baru toilet training itu sebulan lalu. 2 bulan apa sebulan 2 tahun. Jadi 2 tahun berapa sih? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Jadi 2 tahun lebihan lah. Sebulan lalu baru toilet training karena kita nunggu dulu NSK lepas obat. Kenapa? Karena dia ngeri ngelihat pipis dia warna merah. Jadi emang NSK nggak ada sama sekali efeknya ya. Sebetulnya ada di awal itu NSK merah-merah ya, gatal-gatal, kakinya bentol-bentol, kali gata. Kalau dia bilang sendiri panas, gatal, ya itu sih karena efeknya mungkin yang paling ringan. Tapi 3 hari pertama doang ya Pak. Paling ringan, jadi kita cuma dikasih apa ya, salisil, bedak itu ya buat gatal, atau juga cuma pakai hand body aja. Terus sabunnya juga kita ganti sama yang nggak ada deterjennya gitu. Yang antibakteri ya. Dan ketika di bulan ke berapa sih NSK yang harus ke RSHS? Bulan kedua. Jadi setelah kita hampir menyelesaikan tahapan intensif 2 bulan itu, tiba-tiba nih ketika kita lagi buat kontrol TB, dokter Hene itu menyatakan bahwa ada suara lain di jantungnya ya. Kalau di bahasa itu kan murmur jantung.